Kami dari Majelis Gereja mengucapkan Selamat Paskah buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, marilah kita bersaat teduh di tempat kita masing-masing. Bersaat teduh, kita mulai. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita masuki ibadah kita di pagi hari ini. Kita sambut bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 194 ayat 1 sampai 3. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Jemaat duduk kembali, kita sambut bernyanyi. Hukum Taurat Tuhan di Pesta Paskah pertama hari ini diambil dari buku Konfesi HKBP pasalnya yang ke-6. Saya bacakan untuk kita. Tentang dosa warisan. Kita percaya dan menyaksikan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dosa itu masuk kepada semua turunannya. Oleh karena itu, semua manusia lahir di dalam dosa dan diperbudakkan dosa dengan melanggar hukum Allah. Dan dosalah yang mengakibatkan hukuman maut yang kekal. Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan ajaran yang menyatakan bayi yang baru lahir tidak berdosa. Juga ajaran yang bertentangan dengan firman Allah yang mengatakan dosa hanyalah akibat kemiskinan, kekurangan dan kesengsaraan, dan karena itu dosa tidak begitu diberatkan. Demikian pula ajaran yang mengatakan bahwa hati orang adalah bersih seperti kertas yang tidak bertuliskan pada waktu lahirnya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita sambut bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita sambut bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel di pesta Paskah pertama hari ini, yang diambil dari kitab Mazmur 115, dimulai dari ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-18. Kita baca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.
Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Ayat 18 kita sama-sama mengucapkannya. Tetapi kita akan memuji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita sambut bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus Kristus, disalibkan, naik ke surga, aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita dengarkan lagu pujian dari KOR Ina Deborah.
beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Paskah yang pertama, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan topik minggu, Yesus bangkit dari antara orang mati. Hata batakna, ikon hehe ibana sian namate. Partai yang kedua, anak lahir. Tuhan mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Rintoma Simanjuntak, Inang Gusriani Borugultom, Jemaat Wik Hak Bengkong Indah pada hari Selasa tanggal 15 April 2025. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang ketiga, pertangyangan Parhalado dan keluarga. Pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 akan diadakan pertangyangan Parhalado dan keluarga bertempat di Gedung Serbaguna. Yang menjadi tuan rumah adalah Parhalado Wik Batam Kota. Dihimbau kepada seluruh Parhalado dan keluarga agar mengikuti pertangyangan tersebut masuk pukul 19 WIB. Yang keempat, donor darah. Pada hari Minggu ini pukul 19 sampai dengan 11 WIB bertempat di Gedung Serbaguna Lantas 1. Gereja memulai Dewan Koinonia Seksi Kesehatan melaksanakan kegiatan donor darah. Dihimbau kepada seluruh jemaat agar terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang kelima, ibadah Paskah. Ibadah perayaan Paskah kedua di gereja kita dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 pukul 19.30 WIB. Dihimbau kepada HKBP Batam, Pos Pelayanan Muka Kuning dan Kampung Nanas bergabung ke HKBP Batam. Seluruh jemaat diajak untuk mengikuti ibadah tersebut dengan taat dan setia. Yang keenam, Diakonia Paskah. Pada hari Senin tanggal 21 April 2025 pukul 10 WIB akan diadakan ibadah Diakonia Paskah, dilanjutkan dengan penyerahan bakti Paskah kepada saudara-saudari kita yang sakit menahun, ifabel, yatim piatu, janda dan duda. Dan berikut data pemberi sumbangan bakti Paskah tahun ini. Tuhan memberkati dan memberikan yang menerima. Yang memberikan ialah yang pertama, keluarga Asimamora Belusite Wik Batam Center yaitu 500.000. Yang kedua, NN Parserahan 3 juta. Yang ketiga, R Pasaribu Inang Boruhutayan Wik Tiban 1 juta. Yang keempat, Tridewi Huta Barat Naposo 1 juta. Yang kelima, FWS Manulang Inang Boru Hasibuan Batam Kota 1 juta. Yang ketujuh, yang keenam, RM Simanung Kalit Inang Boru Sidabutar Batam Center 2 juta. Yang ketujuh, Nyonya Huta Gaul Inang Boru Marpaung Bengkong Indah 500. Yang kedelapan, C Simanjuntak Inang Boru Sianipar Baloi Dipam 500. Yang ke-9, Cahaya Simanjuntak 300. Yang ke-10, Gabe Floris Batam Center 500. Yang ke-11, Nyonya Sinaga Inang Boru Simanjuntak Batam Center 10 juta. Yang ke-12, B Panjaitan Inang Boru Tambunan Batam Center 400. Yang ke-14, Jesse Hombing N Boru Marbun Balai Kolam 1 Galilea 3 juta. Yang ke-15, Ina PHD kategorial 2.790. Yang ke-16, Ina Deborah kategorial 3.180. Yang ke-16, Ina Lubuk Baja kategorial 2.175. Yang ke-18, J Huta Galung Inang Boru Nainggolan Batam Kota 1 juta. NN Batam Center 1 juta. Yang ke-20, Rani Inang Boru Sihombing Parserahan. Total keseluruhan 35.045.000 rupiah. Yang ketujuh, pertangyangan WIK. Dihimbau kepada seluruh jemaat
agar setia mengikuti pertangon wiwik masing-masing. Jadwal pertangan week pada minggu ini sebagai berikut. Rabu tanggal 23 2025 week Balai Kolam 1 Galilea, Balai Kolam 2 Nagoya sekitar, Seipanas, Tiban, Bengkong sekitar, Blok 6 Glory Batam Center. Kamis tanggal 24 April 2025 Baloi Center, Balai Kolam 1 Nazaret, Batam Kota, Bengkong Indah, Muara Takus, Parserahan. Yang kedelapan, mohon doa kesembuhan untuk anggota jemaat yang sakit. Marilah kita doakan agar Tuhan mengaruniakan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit. Nama-namanya boleh kita lihat di layar videotron kita atau infokus serta warta kita. Yang kesembilan, perekrutan guru sekolah minggu. Sehubungan dengan kurangnya guru sekolah minggu, gereja kita membuka penerimaan guru sekolah minggu dengan persyaratan berikut. Yang pertama, warga jemaat HKBP Batam. Yang kedua, berperilaku yang baik dan beriman. Yang ketiga, sudah lepas sidi atau malua. Bagi jemaat yang ingin mendaftar dapat menghubungi Inang Diakonis Boru Silitonga dengan nomor HP 0852 6137 1226 atau Ambang Sintua C. Simorangger dengan nomor HP 0852 7122 1891 atau Sintua Wik masing-masing. Yang ke-10 dibaca sendiri loher di barat atau di warta kita Amanginang. Yang ke-11, ucapan selamat ulang tahun dicantumkan dalam ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayanan penuh waktu, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Warta keuangan saldo terakhir per 19 April 2025 ialah 111.893.750 rupiah. Demikian warta kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan lagu pujian dari Punguan Ina PHD.
Bapak Ibu terkasih, untuk menyambut kebenaran akan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, kita sambut bernyanyi dari PKJ 178 ayat 1 sampai 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat Paskah bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Firman Tuhan bagi kita di hari Paskah hari ini, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yaitu yang tertulis dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya akan bacakan bagi kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan muridnya yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan melihatnya dan percaya.
Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, seorang filsuf eksistensialisme, Friedrich Nietzsche, dari Jerman tahun 1882, pernah berkata bahwa Tuhan telah mati. The dog of theology. The God is the death of God. Tuhan telah mati. Hal ini dia sebutkan karena dia melihat nilai-nilai di kehidupan masyarakat modern di abad ke-19 sudah tidak bermoral, bahkan mereka tidak lagi memiliki pegangan hidup. Nilai-nilai agama tidak dipegang lagi bagi dasar kehidupannya. Bahkan Tuhan itu dianggap sebagai barang yang usang, yang tidak perlu lagi dipercayai. Kalau orang masih beragama, percaya kepada Tuhan, itu dianggap sebagai orang yang masih hidup di zaman masa lalu. Jadi itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, si Nietzsche mengatakan karena itu realitas di kehidupan pada waktu itu di Jerman, bahwa orang-orang pergi ke gereja, tetapi sepertinya Tuhan itu enggak bangkit dalam hidupnya. Sepertinya buah dari kebangkitan Tuhan itu enggak ada. Mereka pergi ke gereja tapi tidak membuahkan buah dari orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan bangkit Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita melihat dari kenyataan tadi, apa yang dikatakan oleh Nietzsche, yang dia lihat bahwa moral, tujuan hidup dari kehidupan masyarakat modern sudah hilang, serta tidak memegang lagi nilai-nilai agama, tetapi adalah nilai-nilai yang baru yang dipegangnya, yang dia pikir nilai-nilai yang baru ini adalah nilai-nilai yang sangat penting untuk hidupnya bahkan sampai di masa yang akan datang. Dan si Nietzsche juga melihat ini tadi karena orang-orang tidak lagi berpegang kepada ajaran-ajaran firman atau agama. Orang hidup mendengarkan firman tapi enggak dipegangnya, lupa. Ini yang kita akan bahas nanti juga di akhir khotbah nanti, bagaimana murid-murid lupa. Mereka dengar firman tapi lupa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Hal yang sama yang dialami oleh para murid-murid Yesus, termasuk juga orang-orang yang dekat kepada Yesus pada waktu itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ketika Yesus ditangkap, kemudian diadili, lalu disalibkan, peristiwa penangkapan itu membuat hati para murid-murid hancur. Membuat para murid-murid, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari menjadi seorang pengecut. Mereka hanya berani bicara ketika bersama dengan Yesus kemarin, tapi setelah Yesus ditangkap, semuanya menjadi pengecut, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagian besar dari mereka cari jalan selamat masing-masing, sebagaimana Petrus yang menyangkalnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagian besar juga murid-murid itu tidak ikut menyaksikan Yesus disalibkan. Tahu Yesus dihukum mati, divonis mati oleh kekaisaran. Tapi mereka enggak pergi menyaksikan, takut nanti mereka akan disamakan dengan Yesus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, atau senasib dengan Yesus. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mereka selama ini mengikuti Yesus, Yesus yang menolong, Yesus yang mengajar, Yesus yang mengadakan tanda-tanda mujizat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tetapi ketika Yesus ditangkap, diadili, dan digantungkan di kayu salib, rasanya itu semua mati. Tidak ada lagi itu dilanjutkan. Murid-murid lari, bersembunyi, dan tidak berani melanjutkan pekerjaan Tuhan itu lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Semuanya mati, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Artinya kalau mereka lihat Yesus sudah mati di kayu salib, berarti semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu tidak layak lagi atau sepantasnya dihentikan saja. Karena justru kita lihat murid-murid itu atau orang-orang yang dekat kepada Yesus sebelumnya, semuanya enggak nampak, enggak mengerjakan sesuatu yang pernah diajarkan Yesus pada mereka. Teladan yang diberikan Yesus juga tidak mereka lakukan. Kita lihat Petrus kan, begitu pengecutnya dia. Apakah kita mengenal Yesus yang seorang pengecut? Saya rasa tidak.
Tapi Yesus itu berani masuk, bahkan ketika dia divonis mati pada waktu itu. Kemudian orang-orang yang dekat kepada Yesus sebagaimana Maria Magdalena juga melihat Tuhan yang mati. Hati mereka hancur atas peristiwa penyaliban dan matinya Tuhan yang mereka sayangi dan mereka cintai serta percayai, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hati mereka hancur menyaksikan Tuhan mati. Bahkan ketika hati mereka yang hancur menyaksikan Tuhan mati itu, akhirnya mereka juga, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, yang bisa mereka lakukan adalah merencanakan pergi ke kuburan dan mengurus Tuhan yang mati. Dan di perjalanan mungkin mereka berurai air mata, kepedihan mereka rasakan, di mana Tuhan yang selama ini mereka percaya, Tuhan Yesus yang mereka yakini, mereka teladani, sudah mereka saksikan mati. Artinya semangat hidup juga mati, hati juga hancur, jiwa mereka juga kosong. Dan itu yang menghantui mereka, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Karena bagi mereka yang mereka mau lihat ke kuburan adalah, rencana mereka adalah melihat Tuhan yang mati. Hal yang dialami oleh murid-murid, yang dialami oleh para perempuan juga, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, sama perasaan mereka. Yakni mereka hanya mau menyaksikan Tuhan yang mati. Tidak ada semangat untuk meneladani Tuhan ketika dia hidup. Tidak ada rasanya mereka punya semangat atau power untuk melanjutkan karya-karya Tuhan. Itu sebabnya mereka berencana, si Maria Magdalena pergi berencana mengurus bangkai yang mati, Tuhan yang mati. Dan ketika dia memberitakan bahwa Tuhan telah hilang, murid-murid yang lain juga termasuk Petrus itu lari sekencang-kencangnya menuju Tuhan yang mati, kuburan, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Namun apa yang katakan oleh firman Tuhan kepada kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, saat ini? Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, dan ini harusnya menjadi pegangan bagi kita, kuburan atau kematian bukanlah arah hidup kita. Maria Magdalena pergi ke kuburan untuk mencari Tuhan, namun tidak pernah menemukan Tuhan ada lagi di sana. Memang si Maria Magdalena ikut menyaksikan Yesus yang disalibkan dan mati, dan menyaksikan Yesus dimasukkan ke dalam kuburan itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, menyaksikan diletakkan di dalam kuburan itu. Namun ketika Maria Magdalena berencana untuk melihat Yesus yang mati, Tuhan yang mati kedua kali, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, dia tidak pernah lagi menjumpai Tuhan yang mati di kuburan itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara-saudari, di teks yang lain, Maria dan Maria Magdalena itu berencana pergi ke kuburan dan tidak menemukan Yesus lagi di sana. Namun malaikat Tuhan berjumpa dengan dia. Dia tidak menyuruh Maria Magdalena supaya tidak lama-lama di kuburan itu, di kematian itu, supaya tidak mencari lagi Tuhan yang mati, tapi harus pulang, beritakan ke sana, Tuhan sudah bangkit. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, ngapain lama-lama di kematian, di kuburan, di penderitaan, atau di perasaan yang kosong jiwanya, yang mati rasanya, yang tidak ada harapan hidup? Tidak usah lama-lama di sini, pergi ke sana. Dia sudah bangkit, kata malaikat. Mereka pergi dan menyusul di mana Yesus nantinya akan menampakkan diri kepada mereka. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sebagaimana Maria Magdalena dan Maria juga yang tidak pernah menemukan Tuhan yang mati lagi di dalam kuburan, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, dan diarahkan untuk menemukan Tuhan yang sudah bangkit dan hidup, kita juga Bapak Ibu dan Saudara-saudari diarahkan oleh firman Tuhan hal ini, bahwa arah kita, tujuan kita adalah bukan mau berjumpa dengan Tuhan yang mati, bukan mau melihat kuburan, bukan mau melihat kematian, tetapi kita diarahkan supaya kita melihat kehidupan Tuhan yang bangkit. Melihat rencana Tuhan, kita digerakkan oleh malaikat Tuhan, digerakkan, diarahkan oleh Tuhan untuk pergi menjumpai Tuhan dan melanjutkan pekerjaan atau karya-karya Tuhan sebagaimana yang sudah diajarkan Tuhan sebelumnya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, jadi jika ada di antara kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari mungkin yang hari ini hatinya seperti mati rasanya,
hancur hatinya, seperti sudah dekat ke kuburan ngabau tano nina, tidak ada harapan untuk bangkit. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan yang bangkit, maka saudara juga akan diarahkan oleh Tuhan, firman Tuhan, supaya meninggalkan kuburan itu, pergi, tinggalkan itu, bangkit, lanjutkan, jumpai Tuhan yang hidup ada di sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan yang hidup akan memberikan sukacita, pekerjaan-pekerjaan yang baru, pekerjaan-pekerjaan orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ini yang kita rayakan sekarang ini. Jemaat yang ada di sini, kita mau pergi melakukan rencana Tuhan yang hidup, bukan mau menjumpai Tuhan yang mati yang ada di kuburan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan yang mati itu terbatas. Tetapi Tuhan yang hidup, yang bangkit, tidak ada yang bisa membatasinya. Kita lihat ketika Yesus dimasukkan ke dalam kubur batu itu, sebuah batu yang besar diguling untuk menutup pintu kubur tersebut. Dan mustahil seseorang bisa memutar, atau bahkan mungkin 10 orang pun susah memutar batu penutup kubur di Palestina. Harus mengangkat batu nasabal gani berpengamangai. Orang-orang tertentu yang bisa, Bapak, Ibu, dan saudari. Atau perempuan kalau sekarang ini dikatakan bisa ngangkat air 1 galon itu udah apa istilahnya? Mama yang super apa gitu ya. Luar biasa itu, kalau bisa seorang perempuan ngangkat galon ke atas gini, 1 galon air. Lagi kalau ngangkat batu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tapi kita saksikan di sini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan yang mati itu dibatasi oleh ruangan. Di kubur itu, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tergeletak di situ, dibungkus kain kafan. Tetapi Tuhan yang bangkit, dia tidak berkenan untuk berlama-lama di kuburan. Tempatnya bukan kuburan. Tuhan yang bangkit, dia tidak bisa dibatasi oleh bahkan batu yang besar sekalipun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Dia keluar dari kubur dan pergi untuk menjumpai murid-murid dan orang-orang yang dekat kepadanya, dan memberitakan kepada murid-murid, menyuruh murid-murid untuk memberitakan kebangkitan, bahkan mengutus murid-murid itu untuk senantiasa mengabarkan kabar baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika Tuhan bangkit, segala penghalang untuk berjumpa dengan Tuhan itu sudah dihancurkan. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk berjumpa dengan Tuhan, dan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan untuk hadir dan melaksanakan rencana Tuhan di dalam hidup saudara-saudari. Tapi Tuhan yang mati tidak akan pernah punya rencana bagi hidup saudara-saudari. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus sudah bangkit dan penuh banyak rencana Tuhan yang akan diwujudkan dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Oleh sebab itu, apakah saudara-saudari saat ini merasakan ada yang menghambat dalam hidup saudara-saudari? Saat ini kita dengar di media banyak sekali PHK, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marak di mana-mana. Banyak orang yang menganggap bahwa PHK ini adalah bagian dari penghalang, penghambat rencana Tuhan atas hidup saya. Kita juga menyaksikan sebagian dari antara kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yang dipersekusi karena perbedaan pendapat. Di berbagai tempat sekarang banyak sekali itu orang-orang Kristen dilarang, dipersekusi. Atau mungkin dari antara kita juga dipersekusi dari tempat kediamannya, dilarang diam di sana, tinggal di sana, karena perbedaan pendapat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Apakah kita menganggap itu sebagai Tuhan, atau kita menganggap itu ada yang menghalangi berkat karya Tuhan dalam hidup kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Tidak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Ketika Yesus bangkit, tidak ada yang bisa menghalangi kasih karunia Tuhan, karya Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa menghalangi. Senantiasa kita akan menerima kasih karunia Tuhan dan akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apapun yang kamu rasakan hari ini, karya Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap ada padamu. Tidak ada yang bisa menghalangi, karena Dia sudah bangkit. Ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari,
Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita berlari menjumpai Tuhan yang hidup. Bukan berlari sebagaimana Petrus dan murid yang lain itu. Dia berlari menuju kubur dan mencari Tuhan yang mati. Magdalena memberitakan kepada Petrus kondisi kubur. Petrus berlari dan melihat kenyataan bahwa tidak ada lagi mayat Yesus di situ. Bahwa Petrus masih hidup di pola yang lama, mencari Tuhan yang mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mencari yang mati berarti Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mencari atau masih hidup dalam ketakutan, kepengecutan, penyesalan, hati yang hancur. Bukankah masih banyak orang yang hidup dalam hal tersebut? Teman saya yang waktu mahasiswa, saya sekarang udah umur 37 tahun, sebulan lagi genap. 37 tahun udah layak lah menguli kan. Tapi ada teman saya karena patah hati di waktu masih tingkat 1, masih 20 tahunan gitu. Patah hati, sampai hari ini gak berani menjalin hubungan dengan siapapun. Kan ngeri doi, kalau ini patah hati nama saya 17 tahun yang lalu, gak berani buka hati bagi orang lain. Atau juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada orang yang takut untuk merantau karena dia takut nanti di sana dia hidupnya tidak lebih baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Atau masih ada orang dalam kondisi yang lain mungkin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang masih menganggap Tuhan itu tidak bangkit, masih mati, dan Tuhan tidak berkarya dalam hidupnya dalam situasi apapun. Hari-hari dijalani dengan ketakutan, masih trauma, masih dalam penyesalan. Hari-hari dijalani dengan hati yang hancur. Kita lihat di firman Tuhan di ayat 8 itu tadi, para murid-murid Yesus masuk ke dalam kubur, melihat isi kubur, baru mereka percaya bahwa ternyata Yesus itu sudah bangkit. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Yesus kepada mereka bahwa dia akan mati dan akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Berarti Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mereka yang masih menganggap bahwa tidak ada harapan, hatinya hancur, masih dalam kepedihan, tidak berani untuk hidup baru, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, adalah mereka yang selama ini lupa kalau Tuhan saja bisa bangkit, apalagi orang akan diberkati orang itu oleh Tuhan. Murid-murid sering lupa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Murid-murid memang sangat mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Lihat Petrus, besar sekali kasihnya bagi Tuhan sebenarnya. Sampai ketika Yesus ditangkap, dia berani memotong telinga si Malkus yang menangkap Yesus. Karena kasihnya yang fanatis itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tetapi si Petrus juga lupa firman Tuhan. Justru sebaliknya, ahli-ahli Taurat yang benci kepada Tuhan bahkan ingat firman Tuhan. Ahli-ahli Taurat, para petinggi-petinggi agama Yahudi itu ingat banget itu firman Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus pernah mengatakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Makanya para ahli Taurat, para pemimpin agama Yahudi itu memohon kepada orang Romawi, Pontius Pilatus itu, supaya kubur Yesus itu disegel, supaya Yesus tidak bisa keluar. Bayangkan Bapak, Ibu, saudari. Orang yang benci kepada Tuhan ingat firman Tuhan. Orang yang fanatik kepada Tuhan justru lupa pada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sering ditasoni karena Bang Dr. Wina. Murid-murid mengasihi Yesus, mereka fanatis kepada Yesus, tapi lupa firman Tuhan. Justru orang-orang yang benci kepada Tuhan ingat firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Banyak orang yang mengatakan mengasihi Tuhan, tetapi lupa bagaimana firman Tuhan. Banyak orang yang mengatakan bahwa dia bersedia mengampuni. Firman Tuhan katakan, ampunilah, kasihilah sesama manusia, apapun statusnya. Tapi orang-orang justru yang sering berdoa kepada Tuhan lupa bagaimana mengasihi ini. Justru menganiaya sesamanya, mempersekusi sesamanya, Bapak, Ibu, dan saudari. Sering kan seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudari.
Firman Tuhan katakan jangan kau ingini kepunyaan sesamamu. Tetapi orang sering lupa, tidak berlaku adil. Firman Tuhan katakan berdoalah kepada sesamamu, apalagi kepada musuhmu. Tapi orang-orang yang dekat, yang fanatis kepada Tuhan, lupa. Bapak Ibu dan Saudara, ini yang dialami oleh murid-murid Yesus. Mereka lupa Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit dari kematian. Yang mereka lihat hanyalah yang mereka saksikan dengan mata mereka sendiri. Oh, kiranya kita jangan seperti itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, menjadi orang yang nampaknya bertuhan, fanatisnya luar biasa, tapi lupa firman Tuhan. Apa yang katakan oleh firman Tuhan? Baru setelah di kuburan teringat. Untung aja dia nggak ikut masuk ke kuburan itu di situ selama-lamanya. Bapak Ibu dan Saudari, untung mana apalagi si murid-murid seliling-liling nggak? Gimana kalau udah baru dia teringat di liang kubur, ngelapa masuk ke nama di sini nama diingat, bah, udah hatan di batan dah, sisi sudah. Tapi Tuhan masih berikan kesempatan kepada para murid-murid itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita jangan lupa sebagai para murid-murid, ingatlah firman Tuhan yang mengatakan kepada kita supaya kita mengasihi, supaya kita menolong, supaya kita mau berbagi, supaya kita menghargai sesama kita. Dan banyak sekali yang dikatakan oleh firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara. Maka oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit. Mungkinkah Tuhan mati? Mungkinkah sosok yang abadi itu mati? Amang dokter minam? Walaupun dunia menganggap lucu dan bodoh jika Tuhan itu mati dan menganggap mustahil Yesus bangkit, biarlah dunia katakan itu. Di media sekarang ini banyak sekali mempertanyakan itu. Tuhan mati. Tuhannya aja mati. Gimana mau membangkitkan orang-orang nanti di akhirat, ada yang demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Tapi saudara-saudari perlu baca itu Yohanes 10 ayat 17 sampai dengan 18 yang katakan demikian. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesus berkuasa untuk menyerahkan nyawanya? Iya. Yesus mati bukan karena begitu sakitnya disalibkan. Bukan karena ada yang berkuasa. Bukan dia sebagai korban dari ketidakadilan. Tapi Yesus mati karena dia menyerahkan. Kita baca Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dia berkuasa. Di situ dikatakan ketika Yesus hendak mati, dia menyerahkan nyawanya. Dan tidak hanya berkuasa menyerahkan nyawanya, dia juga berkuasa mengambilnya. Kalau manusia bisa saja menyerahkan nyawanya, ya batasar gurang gojol mesin mengakap asai terhumatum, tapi dia tidak berkuasa untuk mengambilnya kembali. Atau kalau banyak sekarang penelitian yang mengatakan bahwa manusia bisa dibangkitkan kembali dengan dibuatnya ini campuran gen-gen macam-macam. Makhluk yang udah mati, udah menjadi fosil bisa dibangkitkan kembali. Tapi dia tidak bisa bangkit kembali dari dirinya sendiri. Tapi Tuhan bisa bangkit kembali dari dirinya sendiri, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Jadi biarpun penguasa Romawi pada waktu itu, orang-orang Farisi, petinggi-petinggi agama Yahudi, memiliki kuasa mereka hanya sebatas menyiksa, mengadili Yesus. Tapi mereka tidak berkuasa untuk mengambil nyawa, bahkan menyerahkan nyawa Yesus, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Jadi jika Tuhan berkuasa untuk nyawanya sendiri, berkuasa untuk mengambil hidup kembali, maka saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari juga, Bapak, Ibu, dan Saudari, kematian Kristus dan kebangkitan juga Kristus, demikian juga kita akan kembali dibangkitkan oleh Tuhan ketika kita berakhir dari dunia ini. Jadi nggak hehe Kristus, kita memang merujuk seperti bion, paheon naro. Kita harus percaya Tuhan kita itu punya kuasa untuk itu, dan hanya Tuhan yang akan membangkitkan kita kelak, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Oleh sebab itu jangan lupa firman Tuhan, ingatlah itu.
Jangan seperti murid-murid itu, sering bersama Tuhan, tapi lupa firman Tuhan. Amin. Kami sungguh bersyukurnya Tuhan, firman-Mu menyapa kami di hari Paskah saat ini, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah bangkit dan mau bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Dan melalui kebangkitan Kristus, kami juga akan dibangkitkan nantinya setelah kami berakhir dari tengah-tengah dunia ini. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, urapilah mereka, serta lindungilah ya Tuhan, kuatkanlah mereka, supaya mereka penuh pengharapan dan bangkit dari keadaan mereka ya Tuhan. Serta lindungilah anak-anak jemaat-Mu ya Tuhan, agar mereka hidup dan percaya kepada Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ada begitu banyak hal yang kami perlu dari Tuhan. Kami senantiasa akan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur perjalanan hidup kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 188. Haleluya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup, serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya, karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihi dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang dalam menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudari kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.